Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan nama warahmatullahi saya wabarakatuh. Dina Mifika Sari, I07190022 dari Elektro UNS 2019. Dan dua teman saya Perkenal, di eh, Perkenalkan nama saya Faik Zul Islami dengan NIM I07191023 dari kelas A Prodi Teknik Elektro UNS 2019, angkatan 2019. Perkenalkan, saya Dika Kartika Paviani, NIM I071901 dari kelas A Teknik Elektro UNS angkatan 2019. di sini akan menjelaskan tentang generator DC SAM. Untuk generator DC SAM sendiri itu merupakan generator penguat sendiri. Jadi arus kemagnetannya itu berasal dari generator DC itu sendiri. Nah, SAN itu sama aja dengan paralel. Untuk karakteristiknya, yang pertama itu kumparan medan SAN atau paralel itu dihubungkan paralel dengan jangkar. Kemudian yang kedua, lilitannya itu banyak dan relatif kecil. Setelah itu, tegangan awal yang diperlukan untuk build up itu dihasilkan oleh magnet sisa pada besi dari kutub medan. Selanjutnya ada tegangan output generator yang diatur oleh resistor variabel yang dipasang seri dengan kumparan medan. Nah, di sebelah kanan ada rangkaiannya. Rangkaian ekuivalennya dari DC SAN tersebut. Nah, ini ada bagian-bagian generator DC SAN atau paralel. Untuk bagian-bagiannya itu seperti generator pada umumnya. Ada komutator, kemudian kutub-kutub, setelah itu kumparannya, sikat, dan bantalannya, serta terminalnya. Nah, pada generator ini itu ada reaksi jangkar. Jadi pengaruh nilai-nilai tegangan dan arus generator terhadap arus penguat itu tergantung dari bagaimana hubungan lilitannya tersebut. Lilitan penguatan magnet dengan lilitan jangkar. Nah, untuk reaksi jangkar sendiri seperti ini yang ada di slide. Jadi flux yang menembus konduktor jangkar itu pada keadaan generator tak berbeban. Itu merupakan flux utama. Jika generator itu dibebani, maka timbullah arus jangkar. Adanya arus jangkar ini nanti menyebabkan timbulnya flux pada konduktor tersebut. Dengan menganggap tidak adanya arus medan yang mengalir dalam kumparan medan, flux ini seperti digambarkan pada gambar di bawah. Gambar setelah ini maksudnya, setelah slide berikut. Nah, untuk perhatian pada konduktor yang terletak pada daerah AC, ternyata flux itu ditimbulkan arus jangkar dengan flux utamanya yang saling memperkecil. Sehingga flux yang terjadi di sini itu menjadi berkurang. Bisa diperhatikan di slide selanjutnya, konduktor pada daerah BD ternyata flux. Nah, slide selanjutnya. Nah, di sini sangat terlihat prosesnya untuk reaksi jangkar. Jadi pada siklus reaksi, balik mau jelasin dikit. Jadi pada siklus reaksi jangkar itu terdapat medan yang terjadi pada kumparan tersebut antara medan elektromagnetis kutub utara sama selatan itu saring konduktor, jadi sehingga menyebabkan terjadinya medan. Kemudian terjadilah siklus seperti ini. Next. Jadi dasarnya itu prinsip kerja pada reaksi jangkar itu pertama itu memerlukan flux magnet residu pada stator. Kemudian pada saat tegangan yang ditimbulkan naik, arus pada kumparan medan juga naik. Kemudian penambahan arus akan memperkuat medan magnet
dan memungkinkan generator untuk build up pada tegangan kerja output yang dirancang. Yang keempat, penambahan beban mengakibatkan turunnya tegangan output generator. Kemudian pada kerja paralel generator searah untuk memberi tenaga pada suatu beban, kadang-kadang diperlukan kerja paralel dari 2 atau lebih generator. Pada penggunaan beberapa buah mesin, perlu dihindari terjadi beban lebih pada salah satu mesin. Kerja paralel generator juga diperlukan untuk meningkatkan efisiensi yang besar pada perusahaan listrik. Pada perusahaan listrik umum yang senantiasa memerlukan tegangan yang konstan. Kemudian ya sudah. Kemudian langsung saja kita menuju pada flux medan. Pada flux medan ini, rangkaian medan ini yang terjadi pada terminal generator beserta rangkaiannya. Jadi di sini terdapat kumparannya. Terus kemudian di sini ada I, IA, RA. Kemudian pada V-nya ini kita dapat mengetahui dengan cara sama dengan EA kurangi IA kali RA. Terus kemudian untuk IF-nya sama dengan VT per RFP. Kemudian ini untuk perhitungan generator DC shunt pada umumnya. Jadi kalau yang tadi itu pada terminal aja, kalau di sini dimulai dari awal perhitungan saklarnya dibuka, itu ialah dengan EA sama dengan V kali T. Jadi tegangan yang masuk dikali sama dengan waktu. Terus waktu untuk pada saklar yang tertutup, EA menghasilkan arus, maka yang terjadi itu sama EA pada keadaan tertutup. Jadi EA sama dengan RA plus RF plus RE, IF plus LA plus LF div per DT. Serta untuk mencari VT-nya, jika belum diketahui, maka sama dengan RE plus RF if sama dengan div per DT. Jadi sama-sama aja, hampir sama seperti saklar dibuka rumusnya. Jadi untuk idealnya itu RE plus RF itu lebih besar RA. Maka VT itu sama dengan EA. EA sama dengan F I kali F. Kemudian FT sama dengan RE plus RF I kali F. Maka sederhananya adalah VT sama dengan F I F. F besar kali I kali F kecil. Jadi untuk penjelasan udah dijelasin sama Pak Izu sama dinamika. Jadi masuk ke contoh soal. Untuk contoh soal pada generator DC-shunt ini, pada contoh soal 1, dengan soal sebuah generator shunt 100 kW 250 volt pada jangkar diinduksikan tegangan 285 volt dengan red load. Tentukan tahanan jangkar dan PR jika arus medan shunt 6 ampere dan tegangan tanpa beban 264 volt. Jadi dengan rumus power yaitu dayanya P sama dengan V kali I, sehingga IL-nya sama dengan P per V sama dengan
untuk 100 kW tadi dijadiin ke watt, jadi 100 dikali 1000 per 250. Sehingga untuk IL sama dengan 400 ampere. Untuk IA sama dengan IL plus IF. Memasukkan nilai IL tadi yaitu 400 dan IF yaitu arus medansannya yaitu 6 ampere. Sehingga IL tambah IF sama dengan 400 ditambah 6. 406 ampere. Untuk EA-nya sama dengan VA plus IA dikali RA. 285 sama dengan 250 volt ditambah 406 ampere dikali RA. Sehingga RA didapatkan yaitu 0,086 ohm. Dan untuk VR dengan rumus VNL min VFL per VFL sama dengan 264 minus 250 dikali 100% per 250. Sehingga didapatkan untuk VR-nya sama dengan 5,6%. Masuk ke contoh soal kedua. Pada generator sun 4 kutub mensuplai arus 40 ampere pada tegangan 230 volt. Besarnya tahanan jangkar dan tahanan medan berturut-turut 0,15 ohm dan 100 ohm. Hitunglah A arus pada konduktor jika jangkar dihubungkan secara belitan-geliat. B gaya gerak listrik, asumsi jatuh tegangan pada sikat 1.0 volt per sikat. Dengan penyelesaian, arus medan pada tegangan terminal 230 volt adalah 230 per 100 ampere. Arus jangkar dengan menggunakan rumus arus jangkar yaitu arus jangkar sama dengan arus beban plus arus medan sama dengan 40 plus 2,3 ampere sama dengan 42,3 ampere. Dan langkah kedua yaitu induksi gaya gerak listrik dengan rumus VT plus tegangan jatuh pada jangkar. Sehingga sama dengan 230 plus 42,3 dikali 0,15 plus 2 dikali 1. Sama dengan 230 ditambah 6,345 ditambah 2. Sama dengan 238,545 volt. Langkah ketiga itu arus yang mengalir pada induktor. Sama dengan arus per kutub. Sama dengan 42,3 per 4. Oh, karena pada soal yaitu kutubnya 4, sehingga pada arus yang mengalir pada konduktor, arus per kutub itu 42,3 per 4. Sehingga didapatkan arus yang mengalir pada konduktor yaitu 10,575 ampere. Untuk referensi yang kita gunakan ada dari PowerPoint oleh Hizbullah MT, materi generator DC, kemudian kita ambil dari slide PowerPoint dosen kami yaitu Pak Agus Ramlan tentang generator DC, dan juga dari Hairul Hudaya 2010 materi generator DC. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan tentang generator DC. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.